Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Fani Zani. Di sini saya akan menjelaskan materi bab ke-10 yaitu routing. 1. Pengenalan routing. Jadi, routing ini adalah suatu proses yang menentukan jalur tercepat untuk mencapai tujuan. Routing juga dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data paket dari suatu jaringan ke jaringan lain melalui router. Routing bekerja pada layer 3 pada network model. Routing dapat diartikan sebagai pemindahan data dari jaringan A host ke jaringan B destination, di mana ini keduanya networknya saling berbeda. Oke, selanjutnya ada klasifikasi routing yang mana ini dibagi menjadi dua, yaitu static routing dan juga dynamic routing. Static routing ini adalah routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table. Jika kita simpulkan bahwa maka static routing ini merupakan proses routing yang dilakukan secara manual. Sedangkan dynamic routing itu dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut, maka otomatis router akan mencari jalurnya sendiri. Kita bahas yang dynamic routing. Jadi dynamic routing itu dibagi menjadi dua konsep. Ada yang namanya interior gateway protocol dan exterior gateway protocol. Kita lihat di sini perbedaannya. Jadi interior gateway protocol itu pada autonomous system routing diterapkan untuk mengendalikan dalam satu organisasi. Contohnya sekolah atau kampus, perusahaan atau institusi lainnya. Sedangkan exterior gateway protocol digunakan pada interautonomous system routing. Diterapkan untuk mengendalikan sistem administrasi yang berbeda atau biasa digunakan dalam internet. Contoh ISP ke ISP, perusahaan ke ISP, atau kampus ke ISP. Contoh protokol IGP di sini ada Distance Vector Routing Protocol. Jadi dia itu bekerja dengan menentukan titik-titik yang terdekat dengan, dan dia memiliki jenis protokol RIP versi 1, RIP versi 2, IGRP. Kedua ada Link State Routing Protocol, yang mana dia bekerja dengan cara melihat besaran debit pada setiap titiknya. Di sini dia memiliki jenis protokol OSPF dan ISIS. Yang ketiga ada Hybrid Routing Protocol. Nah, hybrid ini adalah gabungan dari distance dan link states. Contoh protokolnya adalah EIGRP, sedangkan protokol IGP di sini ada yang namanya BGP. 2. Pengenalan routing table, dan routing flags. Routing table itu berisi informasi mengenai route ke jaringan atau network tertentu, berisi nilai prioritas atau metrik dari masing-masing route. Routing table terbentuk dari yang pertama, semua route yang berasal dari dynamic routing protocol. Yang kedua ada semua route untuk network yang di redline. 3. Connect ke router, konfigurasi tambahan atau static route. Selanjutnya ada route flags, yang mana di sini disimbolkan dengan huruf. Misalkan di sini ada D dynamic, A aktif, C connect, dan lain sebagainya. Di sini kita bisa lihat pada routing table terdapat simbol huruf DAC, yang mana ini artinya dia otomatis mendapat input karena sudah ada yang terhubung. Adapun yang AS ini berarti aktif statik, yang mana ini dilakukan secara manual. Ini juga sudah terhubung ya. 3. Routing static. Pendahuluan static routing. Static routing diperlukan dalam beberapa situasi tertentu tergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Misalnya Anda memiliki sebuah perusahaan dengan kantor pusat dan beberapa kantor cabang. Setiap kantor cabang terhubung ke kantor pusat melalui jalur WAN.
Anda ingin menentukan jalur khusus lalu lintas kantor cabang ke kantor pusat. Dalam hal ini, routing dapat digunakan. Static routing dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing table. Pada static route perlu menambahkan parameter routing DST address dan gateway secara manual ke dalam routing table-nya. Kita lihat topologinya di sini. Static routing itu mudah dikonfigurasikan pada jaringan skala kecil, membutuhkan resource yang ringan. Tidak cocok digunakan untuk jaringan skala besar dan manual konfigurasi setiap penambahan jaringan baru. 4. Routing static. Routing static pendahuluan. Langsung saja kita lihat topologinya. Di sini saya sudah menyiapkan router mikrotik dan juga ISP-nya. Pada ISP-nya di sini saya menggunakan Cold NAT karena nantinya Cold NAT ini akan mendapatkan rank IP yang kelas A yaitu 10, kemudian kita hubungkan ISP-nya ke mikrotik pertama. Kita coba cek terminalnya. Berapa IP yang kita dapatkan? Lalu kita cek IP address print. Kita sudah dapat. Kemudian kita tuliskan IP-nya pada Ether 1. Kita klik kanan. Pada bagian label kita isikan IP-nya. Di sini karena kita mendapatkan IP secara DHCP, maka kita bisa ketikkan saja DHCP lalu IP-nya. Di sini saya kasih X karena agar kalian bisa menyesuaikan dengan IP yang kalian gunakan. Lalu saya tambahkan lagi secara manual menggunakan teks. Jika sudah, kita letakkan pada mikrotik. Selanjutnya kita sambungkan mikrotik 1 ke mikrotik 2. Kemudian kita tambahkan 2 perangkat VPC sebagai kliennya. Kita hubungkan saja VPC-nya ke router. Jadi nanti VPC 1 untuk klien router mikrotik pertama dan VPC kedua untuk klien router mikrotik 2. Di sini saya sudah menyiapkan IP-nya. Untuk 10.10.10.1/24 untuk mikrotik yang pertama, lalu untuk 10.2 untuk mikrotik yang kedua, kemudian untuk 192.168.1.1 ke VPC 1, lalu untuk 192.1.2 untuk mikrotik yang menyambung ke VPC 2, kemudian untuk 192.1.2 untuk VPC 1 dan yang 192.2.2 untuk VPC kedua. Nah, di sini kita melakukan kerapian topologinya. Di sini kita bisa simbolkan saja ya, IP yang didapatkan dari mikrotik kedua ke mikrotik pertama, dia mendapatkan IP 10.10.10.0. Nah, untuk mikrotik yang kedua yang mengarah ke klien, dia mendapatkan IP 192.168.2.0. Kemudian kita ganti hostname-nya pada mikrotik 1 dan 2. Kita ketikkan sistem identity. Set name sama dengan router 1. Kita print. Nah, ini sudah berubah ya. Lalu pada mikrotik 2. Nah, neighbor artinya adalah tetangga. Jadi misalkan jika saya ketikkan di sini IP neighbor print, maka di sini akan keluar output informasi yang memiliki oleh tetangga kita, yaitu di sini adalah Ether 2. Kemudian jika kita cek pada router 2, 5 routing static 2 router lab. Kita buka command prompt, jalankan administrator. Di sini kita lakukan routing antara PC dengan PNet lab-nya. Kita bisa ketikkan perintah root add, lalu IP root PNet lab-nya, lalu subnet-nya kita menggunakan prefix /24. Maka kita bisa ketikkan saja 255 4 kali, kemudian gateway-nya adalah IP PNet-nya. Kemudian kita coba ping ke root-nya. Nah, maka di sini sudah berhasil. Kemudian kita bisa buka Winbox. Di sini kita login dengan IP root utamanya. Oke, di sini bisa login ya. Jika kalian tanya, bisa nggak sih router 2 bisa kita akses melalui Winbox tanpa harus tersambung ke ISP? Jawabannya bisa ya teman-teman. Kita bisa menggunakan yang namanya fitur Roamon. Kita coba pada Winbox. Di sini kita pilih tool,
lalu Roman. Kita checklist enable-nya, apply dan off. Kita nyalakan juga fitur Roman-nya pada router 2. Di sini kita ketikkan tool lalu Roman, kemudian kita ketikkan set enable sama dengan yes. Print, maka statusnya sudah berubah ya. Di sini jika kita tambahkan window baru, kemudian kita klik connect to Roman. Nah, pada bagian Roman-nya ini akan teridentifikasi si router 2-nya. Kita connect. Dan di sini kita bisa menggunakan router 2 pada Winbox tanpa menggunakan IP address, tetapi melalui router 1. Oke, langsung saja kita lakukan addressing-nya. Kita lihat dulu pada router 1. Nah, di sini sudah terdapat IP DHCP1-nya ya. Sekarang kita tinggal menambahkan saja IP untuk Ether 2 dan Ether 3-nya. Kita berikan dulu yang Ether 3 yang mengarah ke kliennya. Di sini kita berikan 192.168.1.1/24 Ether 3. Selanjutnya kita tambahkan yang Ether 2 yang mengarah ke router 2-nya. Kita berikan 10.10.10.1/24. Nah, untuk saat ini kita sudah berhasil melakukan addressing yang mengarah ke klien dan routing 2. Kemudian kita lakukan juga addressing pada router yang kedua, IP address. Nah, di sini masih kosong ya. Kita bisa menambahkan terlebih dahulu untuk IP Ether 1-nya yaitu 10.10.10.2/24. Lalu kita berikan yang mengarah ke klien yaitu 192.168.2.1/24. Nah, kita sudah berhasil melakukan addressing router 1 dan 2. Jika kita lihat informasi pada IP route, maka di sini terdapat informasi DAC. Ada router 1 maupun router 2. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan DAC? Itu yaitu D adalah dynamic, A adalah aktif, C adalah connected. Jadi ini berarti sudah aktif dan juga sudah terkoneksi. Jika kita lihat belum ada informasi IP yang mengarah ke VPC 2, oke, langsung saja kita klik add. DST address-nya kita isi dengan IP 192.168.2.0/24. Lalu gateway-nya adalah 10.10.10.2, play dan off. Nah, nantinya akan ada keterangan AS yaitu aktif static. Oke, kemudian kita ke router 2. Di sini hanya terdapat 2 saja ya. Bisa kita tambahkan di sini DST-nya adalah yang 192.168.1.0/24. Kemudian gateway-nya yaitu 10.10.10.1. Jika kita lakukan ping dari router 2 ke router 1, kita cek IP route print. Nah, di sini dia sudah terdaftar ya. Berarti bisa kita langsung saja ping ke si router 1-nya. Oke, di sini sudah berhasil ya. Selanjutnya kita coba dari VPC-nya. Pada VPC 1 kita berikan show IP. Maka di sini belum ada apa-apa ya, teman-teman. Kita konfigurasikan saja secara manual. IP 192.168.1.2/24, lalu gateway-nya adalah 192.168.1.1/24. Kemudian pada VPC 2, jadi kalau misalkan VPC 1 ingin berkomunikasi ke VPC 2, di sini sudah bisa ya. Kita coba VPC 2. Kita ping gateway-nya terlebih dahulu. Maka di sini sudah berhasil. Kemudian kita ping ke VPC 1 dan di sini juga sudah berhasil ya. Selanjutnya kita coba pada VPC 1 kita ping ke VPC 2. Maka di sini juga sudah berhasil. 6. Routing static routing. Oke, di sini kita tambahkan dulu mikrotik-nya dan kita tambahkan VPC-nya. Kemudian kita sambungkan saja router 3 dengan router 2. Selanjutnya kita ganti hostname-nya. Di sini kita ketikkan sistem identity subname sama dengan router 3.
lalu print. Nah, di sini sudah terganti. Kemudian kita hubungkan dengan VPC klien ketiga. Kita cek network. Apakah sudah bisa? Oke, di sini sudah bisa ya. Selanjutnya kita lakukan pengenalan terlebih dahulu. Jadi pada Ether 3 memiliki IP address 2.1. Kemudian pada router 3 Ether 1 memiliki IP 20.2. Lalu router 3 Ether 2 memiliki IP 192.168.3.1 dan IP dari VPC-nya adalah 192.168.3.2. Kemudian kita bisa aktifkan fitur Roamon dulu agar nanti bisa kita jalankan melalui Winbox. Set enable sama dengan yes. Print. Maka di sini Roamonnya sudah aktif. 7 routing static routing 3 router lab. Di sini bisa kita simpulkan bahwa untuk yang router 2 dan router 3 berarti networknya adalah 10.20.20.0. Sedangkan untuk yang router ketiga dan VPC 3 menggunakan 192.168.3.0. Oke, langsung saja kita mengimplementasikan pada Winbox. Di sini kita tambahkan new Winbox pada router 1. Kita klik connect to Roamon. Kita pilih yang router 3. Selanjutnya kita lakukan addressing untuk router 3-nya. Klik IP address. Kita tambahkan yang Ether 2 terlebih dahulu, yang 192.168.3.1/24. Kemudian kita tambahkan untuk yang satunya, kita tambahkan IP 10.20.20.20.2/24. Lalu Ether 3-nya kita tambahkan pada router 2. Kita klik add. Kita tambahkan yang 10.20.20.1/24. Kemudian jika kita coba ping dari router 2 ke router 3, kita ping 10.20.20.2. Nah, di sini sudah berhasil ya. Kita lihat informasi routing table pada router 3, IP, route. Nah, di sini belum terdapat network baru tersebut. Jadi di sini belum ada networknya. Kita bisa tambahkan saja SRC atau address-nya 192.168.2.0/24. Kemudian kita gateway yang dipakai adalah 10.20.20.1. Lalu kita ingin menambahkan lagi yang 10.10.10.0/24. Kemudian kita tambahkan lagi yang 192.168.1.0/24. Nah, di sini sudah ada ya informasi AS-nya. Oh iya, kita juga harus menambahkan pada router 2 dan 1. Ke router 1, klik IP route, lalu kita tambahkan IP 10.20.20.0/24. Gateway-nya adalah 10.10.10.2. Kemudian kita tambahkan lagi yang 192.168.3.0/24. Kemudian yang router 2 kita tambahkan yang 192.168.3.0/24. Gateway-nya adalah 10.20.20.1. Oke, di sini sudah semua ya. Selanjutnya kita coba cek pada VPC 3. Kita coba cek show IP. Di sini masih kosong ya. Kita konfigurasikan saja IP. Nah, IP 192.168.3.2/24. Kemudian gateway-nya 192.168.3.1/24. Kemudian kita coba ping ke VPC 1, ping 192.168.1.2. Dan di sini sudah berhasil ya. Selanjutnya kita coba ingin berkomunikasi dengan VPC 2. Itu kan kita mau ke root ya. Kita coba ping rootnya terlebih dahulu. Ping 192.168.2.2. Di sini sudah berhasil ya. Kemudian kita coba trace 192.168.2.2. Jadi misalkan VPC 3 ingin ping ke VPC 2, jalur mana yang bisa digunakan? Nah, di sini bisa kalian lihat terdapat beberapa jalur yang
bisa kita lewati untuk bisa mencapai ke VPC 2-nya. 8. Routing static. Static routing 4 router. Jadi, kita bisa tambahkan saja router dan VPC-nya. Jika sudah, kita hubungkan saja routernya dengan router 3. Kemudian di sini saya akan masuk ke terminal router 4-nya. Lalu masuk ke sistem identity. Set name sama dengan router 4. Print. Oke, di sini sudah berubah ya. Jika kita coba cek IP network-nya, maka di sini sudah bisa. Selanjutnya kita hubungkan routernya dengan klien VPC-nya. Oke, di sini karena kita menambahkan topologi baru, maka otomatis kita akan mendapatkan network baru. Maka network baru yang kita dapatkan adalah 10.30.30.0 dan juga 192.168.4.0. Yang mana ini berarti router 3 IP-nya adalah 10.30.30.1 dan yang header 1 IP-nya 10.30.2. Kemudian pada bagian router 4 yang mengarah ke klien adalah 4.1 dan IP kliennya adalah 4.2. Oke, langkah selanjutnya kita aktifkan fitur Romonnya. Tool, Romon, set enabled sama dengan yes. Cek print. Oke, di sini sudah aktif ya Romonnya. 9. Routing static routing 4 router lab. Di sini kita akan melakukan addressing pada rutenya. Sebelum itu kita lakukan addressing pada VPC 4-nya dulu. Kita show IP. Di sini masih kosong ya. Kita tambahkan saja IP 192.168.4.2/24. Gateway-nya adalah 192.168.4.1/24. Kita cek lagi show IP. Nah, di sini sudah ada ya. Kemudian kita buka winbox router 3. Di sini kita tambahkan yang ether 3, yang mana ini mengarah ke router 4-nya. Kita add 10.30.30.1/24. Ke selanjutnya kita connect winbox-nya router 4. Kita winbox klik connect to Roman. Kita pilih yang router 4. Di sini kita lakukan addressing-nya, IP address, list. Kita tambahkan untuk yang ether 1 terlebih dahulu 10.30.30.2/24. Kemudian yang ether 2-nya 192.168.4.1/24. Di sini kalau kita cek ke terminalnya, kita coba cek IP route print. Di sini terdapat 2 ADC ya. Kita coba ping router 3. Nah, di sini juga sudah berhasil ya. Kita coba lagi ping ke VPC 4 dan di sini juga berhasil. Nah, router 4 di sini terdapat network baru, otomatis router 1 dan 2 dan juga 3 harus dikonfigurasikan. Juga pin networknya. Di sini kita tambahkan saja IP 192.168.3.0/24. Gateway-nya 10.30.30.1. Kemudian kita tambahkan lagi 192.168.2.0/24. Lalu kita tambahkan lagi yang 192.168.1.0/24. Kita tambahkan lagi 10.10.10.0/24. Tambahkan lagi yang terakhir yaitu 10.20.20.0/24. Oke, di sini sudah lengkap ya network routingnya table. Selanjutnya kita lakukan pada router ketiga, IP route. Kita di sini tambahkan saja yang langsung 192.168.4.0. Di sini satu saja ya, kita router 2. Di sini kita tambahkan saja langsung 10.30.30.0/24. Gateway-nya adalah 10.20.20.2. Kita tambahkan lagi yang 192.168.4.0/24. Nah, di sini sudah semua ya. Terakhir kita konfigurasikan pada router 1. Oke, di sini kita tambahkan saja langsung yang 10.30.30.0/24.
dan kita tambahkan lagi yang 192.168.4.0 setelah itu amat. Kemudian bisa kita lakukan tes ping saja, misalkan di sini terus 1 ping router 4. Oke, di sini sudah berhasil ya. Kita coba dari VPC 4 ping ke VPC 2. Oke, di sini juga sudah berhasil ya. 10 routing static routing with internet. Oke, di sini bisa kalian lihat di sini bahwa router yang bisa mengakses internet itu hanya router satu saja ya. Jika kita cek terminalnya, di sini kita ketikkan IP route print. Nah, di sini terdapat IP ISP-nya, teman-teman. Nah, agar semua router bisa internetnya, kita bisa menggunakan default route. Langsung saja kita konfigurasikan. Kita buka router 2. Di sini ke terminalnya. Kita ketikkan perintah IP route at gateway 10.10.10.1. Kita cek IP route print. Maka di sini dia sudah memiliki address yaitu default route dengan informasi statik. Kita ke router 3. Di sini kita coba menggunakan GUI. Kita tambahkan di sini address-nya, biarkan saja gateway-nya ketikkan 10.20.20.1. Nah, nanti di sini juga ada informasinya. Kita ke router 4, klik add gateway, kita isikan dengan 10.30.30.1. Nah, di sini sudah ada informasinya. Kita router 1, kita aktifkan firewall NAT-nya. Kita ke IP firewall NAT. Kita tambahkan chain-nya. Kita gunakan SRC NAT, out interface-nya ether 1, XC-nya masquerade. Kita ke router 4. Di sini kita coba cek lagi di terminalnya ping 88. Sini sudah berhasil ya, kita ping 1.1.1.1. Di sini juga sudah berhasil. Kita coba ping menggunakan domainnya yaitu ping.google.com. Di sini masih belum bisa karena kita belum menyeting IP DNS-nya. Kita coba IP DNS print. Di sini masih kosong ya. Kita tambahkan saja IP DNS set server sama dengan 888 ping.google.com. Dan di sini sudah bisa ya. Kita lakukan juga pada router-router yang lainnya. Kita setting DNS-nya. Kita ke router 3 tambahkan IP DNS set servers sama dengan 88 ping.google.com. Oke, di sini juga sudah berhasil ya. Kita coba bisa ke router 2, kita tambahkan seperti tadi. Maka di sini juga sudah bisa ya. 11 routing dynamic. Konsep dynamic routing. Oke, jadi routing dinamis merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing table secara otomatis. Hal ini untuk memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah terlalu besar. Bisa kita lihat di sini ada 3 jenis. Interior Gateway Protocol, yaitu ada Distance Vector, Link Stage Hybrid. Dan yang jenis EGP, Exterior Gateway Protocol, hanya ada satu yaitu BGP. 12. Routing Dynamic, pengenalan OSPF. OSPF atau Open Shortest Path Bridge adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori IGP. Dengan Algorithmic State Protocol support IPv4 versi 2 dan IPv6 versi 3. Konsep cara kerjanya adalah dengan mencari route jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan load route yang dipilih sesuai kecepatan. OSPF merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Dengan kata lain, OSPF mampu membagi-bagi jaringan jadi beberapa tingkatan. Tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan yaitu area. Jadi misalkan kita singgung nih, area-area yang mana di OSPF itu ada banyak. Misalkan di sini ada backbone area, standard atau default area, step area,
not source tapi area. 13. Routing Dynamic (OSPF) Prepare Topology. Oke, di sini kita sudah memiliki topologi static routing yang sudah kita konfigurasikan sebelumnya. Kalian bisa matikan semua router dari VPC-nya. Kemudian kalian hidupkan lagi. Di sini saya akan tambahkan router dan VPC baru. Jika sudah, di sini saya akan membuka root 1. Dan di sini karena router dimatikan, jadi otomatis IP DHCP-nya akan berbeda-beda. Kita cek IP address print. Nah, di sini IP-nya sudah berbeda ya. Selanjutnya kita hubungkan lagi PINnet dan juga VPC kita. Kita buka command prompt, kemudian root at 10.0.1.137. Oke, di sini sudah. Kemudian kita buka Winbox. Di sini kita login menggunakan IP router satunya dulu. Selanjutnya kita masuk ke router 1, router 3, 4, 5 menggunakan fitur Ramon. Langkah selanjutnya kita akan mendisable IP statiknya. Kenapa? Karena kita ingin mengkonfigurasi topologi menggunakan dynamic routing. Kalau misalkan static routingnya aktif, maka nanti IP-nya akan bertabrakan. Yang kita disable yang AS-nya saja ya. OSPF test koneksi dan redispose default route. Oke, di sini kita masuk ke setelah satu routingnya untuk cek konfigurasi terlebih dahulu. Kita coba cek ping ke router 1. Kita ping 10.10.1. Oke, di sini bisa ya. Nah, misalkan kita ingin ping ke VPC tapi VPC-nya mati, maka kita bisa lakukan saja cara yang mana seolah-olah router 4 ingin ping ke 2.0. Ping 192.168.2.1. Address sama dengan 192.168.4.1. Oke, untuk yang sisi klien di sini belum bisa internetan ya. Nah, agar bisa internetan, kita lakukan konfigurasi pada router 1. Kita ke routing OSPF. Di sini kalian ke menu instances. Di sini memiliki beberapa option dan di sini saya pilih if installed as tipe 1. Di sini kita coba ping 88. Nah, sudah bisa ya. Lalu kita coba ping ke domain, ping google.com. Ternyata punya saya bisa teman-teman, karena saya sudah menyeting DNS set. Nah, jadi seperti itulah pembahasan bab ke-10 ini. Saya Fandi Diani, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.